Iya, shalom saudara, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua pasti luar biasa sehat dan tetap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena itu malam hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Semakin hari kita semakin luar biasa ya saudara, karena Tuhanlah yang menjaga kita. Biar kita mau tetap setia mencari Tuhan, tetap setia dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama membawa doa kita kepada Tuhan malam hari ini yang ada di Indonesia, Shalom, dan juga seluruh dunia yang mengikuti malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan membawa roh, jiwa, dan tubuh kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami membawa pujian penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan hidup kami, layakkan setiap kami. Kami mau membawa penyembahan yang terbaik. Kami percaya Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu. Sekali lagi mari kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang ku cinta, ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dia Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari lebih lagi kita mau datang dalam hadirat-Nya. Katakan lebih lagi pujian ini. Oh, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari amin segalanya di dalam hidupku.
berakhir Tuhan, kasih setiamu selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Kami tahu Engkau Bapa kami yang baik, tidak pernah Engkau tinggalkan setiap kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun Tuhan menyertai. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah membuang kami. Engkau Tuhan yang terus pegang tangan kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik, buat setiap anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami terpuruk, rasanya tidak ada jalan lagi, Tuhan sanggup membukakan setiap jalan yang tertutup bagi kami. Engkau punya 1001 macam cara untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau selalu punya cara Tuhan, Engkau selalu punya jalan bagi orang-orang yang berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu Tuhan, Engkau punya cara Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Mari dengan iman saudara perkatakan dengan iman. Kau selalu Tuhan punya cara untuk menolong setiap kami. Kau selalu punya jalan Tuhan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi saudara dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, kami tenang dalam caramu. Kami tenang dalam kehendak-Mu. Kami tenang dalam firman-Mu, ya Tuhan. Mari bawa hidupmu pada Tuhan malam hari ini. Mari bawa jiwamu tenang, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya.
Kalau hari ini engkau mungkin berkata di hatimu, rasanya tidak ada lagi jalan, rasanya tidak ada lagi cara. Percayalah, kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang tertutup, bahkan yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Dia sanggup memulihkan rumah tanggamu. Dia sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Dia sanggup memulihkan kesehatanmu. Karena dia punya cara, dia punya jalan yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya. Biar kita mau terus renungkan pujian ini. Kau selalu punya cara Tuhan bagi kami. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu bagi hidup kami Bapa. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan putus asa. Mari angkat tanganmu dan imanmu saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau selalu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi saudara dengan iman. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu. Percaya saudara, Dia Tuhan yang punya jalan keajaibannya. Karena Dia dahsyat dalam segala perbuatannya di hidup saudara dan saya. Yes Lord, cara-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan kami punya Tuhan yang besar. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji, dan Engkau pasti sanggup menggenapi semua janji-Mu atas hidup kami. Kami bersepakat dengan Tuhan malam hari ini. Yes Lord Jesus, kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan lebih lagi dengan iman. Katakan pada Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Yes Lord Jesus, amin. Oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
kebebasan, kami terima kedamaian, kami terima kemenangan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Engkau baik Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang baik, ajaib karya-Mu. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak meragukan Engkau, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ingin membatasi Tuhan yang besar dengan pikiran kami yang kecil. Kami tidak ingin membatasi kuasa-Mu yang besar dengan cara kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bagian kami hanyalah mempercayai dengan iman bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita berkatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi, kami punya Tuhan, yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima segala kemenangan yang dari Tuhan malam ini. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu yang membawa kemenangan bagi kami. Urapi setiap kami, sucikan dan kuduskan Bapa. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya 53 ya. Yesaya 53 ayat yang pertama. Jadi kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah di Yesaya 52. Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari kemarin. Ya, Tuhan bilang menjauhlah. Jangan engkau kena pada yang najis, ya, sucikanlah dirimu. Kemarin kita sudah belajar bahwa keselamatan itu harus kita kerjakan ya saudara. Dan sekarang kita akan lanjut ya. Yesaya pasal 53 lanjutan yang kemarin adalah hamba Tuhan yang menderita ya. Kemarin kita juga sudah belajar. Ini adalah gambaran Kristus sebagai hamba Tuhan ya. Dia yang diutus Tuhan ke dalam dunia, tetapi ini juga adalah teladan bagi kita. Mengapa firman ditulis? Supaya menjadi teladan bagi setiap kita agar kita juga menjadi seperti Kristus. Ayat yang pertama, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2, ya ayat 2 di sana dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Pasal ini berbicara ya, melanjutkan tentang Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kemarin sudah kita baca ya, hamba Tuhan itu saudara ya. Yesus Kristus yang menderita karena dosa-dosa seluruh umat manusia. Nubuat semacam ini begitu menakjubkan. Siapa yang akan percaya bahwa Allah akan memilih menyelamatkan dunia melalui seorang hamba yang rendah serta menderita, dan bukan seorang raja yang mulia? Ya,
gagasan ini bertentangan dengan kesombongan manusia dan cara berpikir duniawi. Tetapi Allah kerap bekerja dengan cara-cara yang tidak kita duga. Kekuatan Sang Mesias ditunjukkan oleh kerendahan hatinya, penderitaan serta belas kasihannya. Kemarin kita sudah belajar juga menjadi seorang hamba itu artinya apa? Ya, ingat murid Yesus. Mereka berebut posisi di sorga. Tuhan ingat ya, kalau nanti sudah di sorga, ya biarlah aku di sebelah kanan dan dia di sebelah kiri. Tuhan berkata, ya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Barang siapa ingin ditinggikan, dia harus direndahkan. Selalu prinsip Alkitabiah, yaitu bertentangan dengan hukum dunia. Hukum Tuhan selalu bertentangan dengan hukum dunia. Kalau orang yang berkata bahwa di dunia itu yang tinggi derajatnya mereka yang dihormati. Tetapi di hadapan Tuhan, siapa yang mau jadi yang tertinggi, maka dia harus siap untuk direndahkan. Ya, dan di sini dikatakan saudara, ya Yesus Kristus yang dipilih oleh Allah. Ya, dia adalah seorang yang tidak rupawan, bukan dari kalangan yang terpelajar, dia bukan dari kalangan raja atau imam-imam, saudara, dia hanya seorang anak tukang kayu. Ya, Tuhan menyelamatkan dunia hanya memakai seorang hamba yang rendah, dan siapa yang menyangka, saudara? Tidak ada sesuatu yang indah dan agung dalam penampilan fisik Yesus selama ada di dunia. Israel akan salah memperhitungkan nilai penting sang hamba. Mereka akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Akan tetapi, meski Yesus tidak akan menarik banyak pengikut berdasarkan penampilan fisiknya, dia akan membawa keselamatan dan kesembuhan. Banyak orang salah memperhitungkan nilai penting dari kehidupan dan karya Kristus sebagai hamba. Yang mereka butuhkan orang-orang Kristen yang setia untuk menunjukkan sifat Kristus yang luar biasa. Saudara, Yesus itu selama ada di dunia dalam masa pelayanannya di bumi, dia tidak terpandang secara derajat pada waktu itu. Dia hanya manusia biasa. Ya, dia bukan raja yang dimuliakan. Ya, jadi di sini kita bisa belajar, saudara. Jangan lagi kita memakai cara-cara berpikir kita, cara manusia untuk meninggikan diri atau mencapai puncak kesuksesan atau memperoleh jabatan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bekerja dengan cara manusia. Dia Tuhan yang bekerja dengan caranya. Bagaimana kita bisa ditinggikan, maka kita harus merendahkan diri. Bukan karena kita punya titel yang tinggi atau kita punya harta yang banyak, kita dimuliakan. Mari kita mengejar perkenanan di hadapan Tuhan saja. Ya, jangan mengejar perkenanan di hadapan manusia. Kita bersyukur Tuhan itu Tuhan yang melihat hati dan hukum-hukumnya berbeda dengan hukum dunia. Kita kalau mengangkat derajat dengan kekayaan, yang di atas kita lebih kaya banyak. Yang kaya lebih kaya lagi ada. Yang cantik, yang lebih cantik lagi ada. Dan tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kita bersyukur Yesus Tuhan itu memberikan kita teladan. Bagaimana kita bisa dihargai, maka kita harus merendah. Ya. Bagaimana kita bisa ditinggikan, maka kita harus jadi hamba. Ya, jadi karena itu saya mau bilang kepada kita semua hari ini, saudara, berhentilah mempertahankan harga dirimu. Ada banyak orang-orang yang akhirnya berantem dengan keluarga, berantem dengan siapapun dengan ngomong begini, emang aku ini siapa? Di mana harga diriku? Ya, masih banyak orang-orang Kristen yang berkata begitu. Lihat saja nanti ya. Ya, saya harga diriku diinjak-injak. Jangan lagi mempertahankan harga diri kita, saudara. Kenapa? Kita ini sudah tidak berharga. Apalagi Alkitab berkata kita ini telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi hidupku bukan milikku lagi tapi milik Kristus. Kita perlu menyangkal diri. Apa yang Alkitab tulis untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan harus mematikan daging. Teladan Kristus sebagai hamba Tuhan memberikan kita sebuah pembelajaran bahwa kita harus menyangkal diri dan mematikan keakuan dan kedagingan kita supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Hanya orang yang sudah mematikan keinginan dagingnya, hanya orang yang sudah mematikan keakuannya, egonya yang bisa memperoleh perkenanan Tuhan.
Ya, sehingga ketika kita direndahkan, ketika kita difitnah, ketika kita diapain aja kita bisa berkata, terima kasih Tuhan ya, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Waktu kita sudah berkata seperti itu, saudara, hidup ini plong, enak. Enggak ada lagi harga diri yang harus kita tuntut. Kita tidak lagi meminta orang untuk menghargai kita. Banyak saudara keluarga yang hancur. Ya, sesama keluarga, sesama ipar saling menghancurkan. Kenapa? Karena semua masih menuntut ego. Ya, orang tua berkata, dia tuh anak, kenapa dia gak menghormati saya? Dia tuh menantu loh. Ya, atau ada anak yang berkata, orang tua saya itu begini-begini. Saudara, mari kita belajar. Ya, kita belajar untuk mematikan keinginan daging kita. Kita belajar saudara ya, untuk berjalan di dalam kebenaran, di dalam ya menjadi serupa dengan Kristus ya, untuk kita ini bisa lebih lagi. Lalu ada dendam kesumat ya, dan kita gak bisa mengampuni ya. Bahkan cenderung membalas dendam ya, pokoknya saya akan hancurkan hidupnya. Ya, ada orang-orang yang masih berkata seperti itu. Mari kita berdoa dan kita belajar. Tuhan, kami mau direndahkan seperti Kristus. Di sini dikatakan dia tidak ada ya rupa, bahkan orang tidak mau memandang dia sehingga orang tidak menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Ya, Kristus seorang yang sangat direndahkan. Ia menderita ya kesakitan dan kesengsaraan. Mari kita belajar. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami kesakitan, difitnah atau direndahkan. Tidak apa-apa, kita sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mari kita mau terus ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, sebab kepadamu diberikan karunia bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita seperti Kristus. Ingat saudara, kita, saudara dan saya, kita bukan hanya diberi karunia untuk percaya, tapi kita juga diberi karunia untuk menderita seperti Kristus. Makanya kadang kita bisa nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar itu menjadi kerinduan kita, mau menjadi seperti Yesus. Ayat 4 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan dinista Allah. Pada waktu itu orang-orang berpikir Yesus dihukum karena Yesus disalib karena dia menerima hukuman dari Allah. Padahal orang-orang pada zaman itu tidak sadar bahwa ya kita ini karena kita lah dia menderita. Bahkan sampai hari ini orang yang belum percaya Yesus menyangka dia disalib karena memang dia mendapat penghukuman dan harus mati. Tapi mereka tidak menyadari bahwa dosa kita lah yang ditanggungnya. Karena tidak ada satupun yang dapat membebaskan hidup kita dari kutuk darah yaitu maut, kecuali darah Tuhan sendiri. Darah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba yang disembelih untuk pengampunan dosa. Karena pada zaman perjanjian lama, untuk menghapus dosa orang harus membawa domba untuk dikorbankan, dan darahnya tercurah untuk menghapus dosa. Tetapi karena dosa manusia telah begitu hitam dan kotor, tidak ada lagi anak lembu, anak domba yang bisa menghapus dosa manusia dengan darah lembu atau domba. Ya, kita membutuhkan darah. Kenapa Yesus disebutkan anak domba Allah? Dia adalah korban yang sesungguhnya. Karena kita sudah menerima korban darah Tuhan sendiri sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Dosa kita yang sekarang, dosa kita yang masa lalu, bahkan dosa kita yang akan datang. Dihapus oleh darah Kristus sehingga kita tidak butuh lagi melakukan kurban untuk penghapusan dosa. Karena Yesus sebagai anak domba Allah sudah mencurahkan. Karena kitalah dia disalibkan ya. Ayat yang kelima, tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena dosa kita, ya, dia menderita. Ganjaran yang harusnya kita yang terima ditanggung oleh Tuhan sendiri. Inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Dia harus mengirim, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tanpa terasa saudara, kita akan memasuki bulan Desember. Ini sudah September, November, Oktober, September, November, Desember. Ya, 2 bulan lagi kita akan masuki bulan Desember, Natal. Kita memperingati akan kelahiran Kristus. Semoga virus corona sudah berlalu, vaksinnya sudah ditemukan sehingga kita boleh beribadah Natal di gereja kita masing-masing. Tetapi yang Natal yang sesungguhnya yang harus kita rayakan adalah setiap hari kita mengingat apa makna Natal sesungguhnya. Peristiwa Kristus hadir dalam hidup kita, menghapus dosa dan pemberontakan kita, dan kita menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam hidup kita. Saudara yang belum pernah berdoa secara pribadi dan berkata, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupku, dan darah-Mu sudah tercurah bagiku. Saudara harus berdoa seperti itu. Itu artinya dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku kita dibenarkan dan diselamatkan. Karena banyak orang Kristen belum berdoa menerima Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Pengorbanan Kristus harus kita ucapkan, ya, supaya iblis tidak lagi berhak menawan hidup kita, saudara. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, Tuhan menimpahkan kepada Kristus, ya, yaitu dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita semua sesat seperti domba kemarin, tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita dibaharui dan kita dituntun ke jalan yang benar, saudara. Ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dulu waktu saya belum percaya Yesus, saya berpikir orang Kristen tuh bodoh sekali, percaya sama Tuhan yang mati. Kalau Yesus itu memang Tuhan, kenapa dia mati? Kenapa dia gak bela diri? Setelah saya menerima Yesus, Roh Kudus membukakan hikmat, saya baru tahu Yesus memang datang untuk mati dan dia harus mati. Kalau dia enggak mati, maka kita tidak menerima karya penebusan. Kematiannya lah yang akan membawa kita kepada pengudusan yang seutuhnya. Karena itu saudara, ya, dia tidak membuka mulut, seperti domba, anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang dibawa ke pengguntingan bulu, sudah tidak berdaya. Kenapa? Memang itu harus terjadi supaya dia menggenapi semua yang sudah tertulis, supaya kita diselamatkan, saudara. Ya, oleh karena pengorbanannya di atas kayu salib, oleh karena darahnya, oleh karena penderitaan. Makanya ketika dia disalib, dia berkata, sudah selesai, finish. Tidak ada lagi kutuk yang mengikuti hidup orang-orang yang percaya pada Kristus dan hidup sesuai dengan firman. Ya, ayat yang ke-8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Ya, akhirnya Yesus diizinkan oleh Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib, saudara, ya. Manusianya Yesus harus mati di atas kayu salib. Mengapa ketika Yesus itu disalib, ada orang-orang yang berkata gini, ya buktinya ya Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan. Buktinya kenapa waktu dia mati dia berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Bapakku Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, makna dari teriakan Yesus itu artinya apa? Waktu Yesus meninggal, ya, dia harus turun ke jurang maut, ya.
Dia harus turun ke jurang maut untuk menebus dosa saudara dan saya seketika lamanya. Dia terpisah saudara dari kemuliaan dan dia turun ke dalam dunia orang mati. Dia membayar lunas dosa dan pelanggaran kita di alam maut. Dan di situ dia berseru, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusianya berteriak, kedagingannya berteriak. Ingat, Yesus 100% Allah. Yesus juga 100% manusia. Saat dia harus turun ke alam dunia maut itu. Dia untuk sesaat saudara merasakan yang namanya penderitaan yang kita alami. Dagingnya berteriak. Tetapi memang hukuman itu harus dijatuhkan di atas daging. Karena itu Alkitab berkata dia adalah 100% Allah yang dikuasai oleh daging. Daging ada dalam dirinya, tetapi dia terbukti tidak ditaklukkan oleh keinginan daging dan dia tidak berbuat dosa. Dan Yesus berhasil mengalahkan semua kedagingannya. Ketika dia harus bergumul di Taman Getsemani. Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dagingnya sedang berteriak. Ini sebuah contoh bagi saudara dan saya. Untuk mematikan keinginan daging, kita harus bergumul. Yesus memberikan teladan. Dia bergumul mengalahkan keinginan dagingnya dan menundukkan diri kepada kehendak Bapa. Itu semua ada artinya, ada hikmahnya bagi kita untuk melihat betapa berat untuk mengalahkan keinginan daging. Tapi tadi malam kita sudah membahas, Tuhan berkata, sucikanlah dirimu. Artinya apa? Kita yang harus menaklukkan daging kita. Yang mau berhenti merokok, taklukkan dagingmu. Yang mau berhenti minum minuman keras, taklukkan dagingmu. Yang mau berhenti judi, taklukkan dagingmu. Yang mau berhenti bersinah, berselingkuh, taklukkan kedaginganmu dan kembali pada Tuhan. Ayat yang ke-9 bisa dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia digantung saudara itu kalau saudara yang sudah pernah ke Israel kita datang di Bukit Golgota itu saudara, itu tempat penyalipannya menghadap ke kota. Jadi ini bukit di bawah itu kota. Jadi kenapa ditaruh di atas bukit yang di bawah itu kota? Orang di kota itu dulu kalau ada penghukuman orang-orang penjahat, pembunuh itu dihukum matinya digantung di kayu salib. Itu saudara, digantungnya itu menghadap ke kota. Jadi semua orang bisa lihat, oh ini penjahat yang kemarin habis bunuh orang tuh sekarang dia digantung di salib. Sekarang dia lagi dihukum mati, memberikan pelajaran bagi semua masyarakat kota itu supaya mereka tidak melakukan kejahatan. Jadi itu saudara tempatnya kalau itu ada di bukit menghadap langsung itu di bawah kota saudara. Yesus dipermalukan di antara penyamun-penyamun, di antara para penjahat dia digantung di atas kayu salib. Kenapa? Karena dosa saudara dan saya. Mari kita menyadari saudara, dia mati karena dosa pelanggaran kita. Apa yang sudah kita lakukan bagi dia? Kita mau menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk kita mau diubahkan menjadi seperti dia. 10 berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Karena dia taat pada kehendak Bapa. Yesus dikokohkan kerajaannya sampai hari ini, yaitu kerajaan Allah. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Ketaatan akan membawa kemuliaan. Pesan apa yang kita dapat hari ini? Mari kita hidup dalam ketaatan. Waktu kita taat, kita menerima kemuliaan Tuhan. Mari kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan buat semua teladan yang sudah Engkau berikan buat kami. Ajar kami menjadi hamba yang mau direndahkan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Karena dosa pemberontakan kami Engkau dipermalukan. Engkau difitnah, Engkau direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan Engkau digantung di antara penyamun dan penjahat. Engkau diremukkan karena dosa dan pelanggaran kami. Kami mau Tuhan, ajar kami menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus yang mau terus dibentuk. Ajar kami menjadi hamba-hamba yang mau terus diubahkan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini saudara sebagai doa kita kepada Tuhan.
Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dibentuk, direndahkan mungkin dalam rumah tangga keluarga kami, dalam kehidupan kami berkeluarga. Jadikan kami istri-istri Tuhan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang direndahkan, ajar kami membayar harga, mematikan keakuan sebagai suami juga. Jadikan kami suami yang tidak hanya menuntut untuk dilayani, tetapi mau melayani istri dan anak-anak kami. Ajar kami dalam rumah tangga menjadi orang yang terus saling merendahkan diri di hadapan satu dengan yang lainnya. Anak-anak juga merendahkan diri di hadapan orang tua. Kami mau menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, semakin disempurnakan dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Jamah dan lawat jika ada di antara anggota keluarga yang belum bertobat, Tuhan jamah suami, jamah istri, anak-anak kami hidup dalam perkenanan-Mu, dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan mereka, bahkan jodoh mereka Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati seluruh keluarga besar kami Tuhan, oma, opa, orang tua kami di usia senja. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera yang daripada-Mu. Para single parent juga Tuhan menyertai, tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Semua pergumulan dalam kehidupan keluarga kami Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami yang sakit Tuhan, terbaring sakit, mengalami kelemahan tubuh Tuhan, jamah sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Kami telah melihat dan mendengar ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang terlebih Engkau bentuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Jiwa kami disembuhkan oleh Tuhan, agar kami mengalami Tuhan kemuliaan yang daripada-Mu. Berkati Tuhan semua anggota keluarga kami yang terus bergumul untuk keluar dari persoalan, yang terlilit dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan narkoba, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Bahkan semua mereka yang sudah masuk lewat SMS dan telepon WA, Tuhan menjawab semua persoalan mereka satu persatu. Hamba begitu terbatas Tuhan, tapi kami berdoa, hamba percaya Tuhan yang turut bekerja. Yang masalah rumah tangga, pernikahan, masalah keuangan, kesehatan, Tuhan sanggup memulihkan. Terus berkati Tuhan, bahkan semua mereka yang punya pergumulan ingin memiliki keturunan, Tuhan bukakan setiap rahim yang tertutup. Roh kemandulan kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang memberkati semua orang-orang yang membutuhkan, bahkan yang berkekurangan hari-hari ini Tuhan mencukupkan. Kami terus memberkati bangsa Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan shalom, damai bagi Indonesia. Semua niat-niat jahat orang atas bangsa ini akan ditelanjangi oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan menghakimi semua niat-niat jahat yang akan membuat pemberontakan, kekacauan, kerusuhan, roh-roh anarkis. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, hancurkan di dalam nama Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Tuhan memberkati dan menyertai semua yang terlibat di atas kepemerintahan, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Berkati tim medis, dokter, perawat, semua mereka yang bertugas. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan, dan mereka akan dijauhkan. Segala kuasa virus corona kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, terjadi kesembuhan massal. Virus ini akan
semakin melemah, bahkan tidak lagi berkuasa. Karena Tuhan, Ia memberikan kami sistem kekebalan tubuh dan perlindungan dengan jubah kekudusan-Mu. Kami berdoa pandemi ini mendatangkan pertobatan jiwa-jiwa, pertobatan massal terjadi. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka yang ada di luar negeri, Tuhan, semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau menjagai, melindungi setiap mereka Tuhan, yang terus berseru kepada nama-Mu, diluputkan dari kematian massal dan ada pemulihan demi pemulihan. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Bahkan untuk Amerika kami berdoa di waktu-waktu yang akan datang akan menjalankan pemilihan presiden. Tuhan pegang kendali dan Tuhan memilih orang yang terbaik. Dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, saudara tetaplah bersemangat dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan bagikan channel ini kepada orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga dibangkitkan. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah bersukacita. Shalom.